Hai guys, uh, di sini kita akan mengulik tentang cinta dalam jodoh yang nestapa. Kenapa aku kasih dengan cinta yang dalam jodoh dan nestapa? Aku punya teman loh guys. Dia pernah menjadi teman aku dan pertemanan kami itu tidak sejati banget. Pertemanan kami itu tidak terlalu identik banget dan tidak terlalu apa orang bilang itu kalau di sana ada dia ada aku itu. Kami cuma teman, sekedar teman, dan kami berteman di sosmed dan ketemu pun jarang kecuali ada curhat dan kami kecuali juga ada pertemuan dan mungkin ketemu di tempat yang tidak sengaja dan kita sama-sama nongkrong gitu. Jadi ini pengalaman cinta yang mungkin dibilang pahit juga enggak ya, tapi ini memang menyangkut tentang martabat juga sih, tentang dia sebagai pria, ya kan. Tapi di sini intinya dia menikah dengan perjodohan, dia dijodohkan, tetapi akhirnya cinta ini membawa duka. Cintanya nestapa. Apa boleh buat, dan inilah yang terjadi. Ini semua karena dia mengakui dan dia sangat mengakui banget. Semua karena kesombongan dia juga, keangkuhan dia juga, dan dia juga salah sih, dia tidak pernah untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua dia. Bahwa orang tuanya kan bilang, kamu dijodohkan dengan si A. Kamu harus mengikuti tata cara keluarga kita. Kalau kamu dijodohkan. Memang sih, geng, namanya cinta dengan perjodohan terkadang itu bukan sesuatu hal yang paling bagus banget. Selalu akan ada pertentangan di mana jika mereka tidak cocok, jika mereka tidak sesuai, kan keinginan orang tua memang sih begitu. Karena mungkin orang tuanya saling bersahabat atau mungkin ada apa ya kan, akhirnya mereka dijodohkan. Tapi kalau ternyata pasangan satunya jelek misalnya kan, atau ya tidak mencakupi kriteria lah, jadi otomatis kan dia tidak kepengen untuk mencintai, ya kan. Jadi cinta dilambangkan dengan perjodohan terkadang tidak membuahkan hasil yang terlalu mendalam. Tapi kebanyakan cinta yang dibuahi dengan perjodohan, mereka bahagia dan teramat bahagia, bahkan lebih menjadi kaya raya. Jadi intinya geng, cinta dengan perjodohan selalu membawa berkah. Dan intinya lagi, cinta dengan perjodohan itu tergantung dari masing-masing individunya sendiri. Apakah dia mau menerima, atau mungkin dia terpaksa, atau mungkin dia harus melarikan diri dari segalanya karena dia tidak mau, ya kan. Kalau teman aku ini begini loh geng, dia ini kan dijodohkan. Jika dia tidak dijodohkan, jika dia tidak mau, dia akan dicoret dari hak warisan. Jadi dia harus memilih, apakah aku harus menjadi seorang yang miskin, ataukah aku harus menikah, tapi aku tetap punya warisan. Ya namanya juga geng, ya jodoh rezeki itu kan kita gak pernah tahu ya, Tuhan yang ngatur. Jadi dia katanya kemarin itu dia sempatnya mikirnya begini, kalau dia tidak menerima jodoh ini, otomatis dia tidak punya yang namanya pekerjaan itu kan sulit untuk dicari. Sedangkan dia sudah terbiasa hidup dengan dengan enak, ya kan, dari sejak dia sekolah. Jadi otomatis dia memilih untuk dijodohkan lagi. Tapi setelah dia dijodohkan itu, ternyata apa yang terjadi? Dia semakin angkuh sama si perempuan. Sebenarnya dia tidak saat dia bilang cerita sama aku ya, katanya aku tidak tahu apa maksud dari sistem perjodohan antara orang tuaku sama orang tua dia, dan dia tidak menyimak betul, dan dia tidak ingin mengetahui betul, dan dia tidak ingin
mau tahu, tidak ingin tahu menahu gitu ya kan. Jadi dan di saat dia benar-benar semakin angkuh, ya sih setelah perjodohan dia menikah kan. Ya menikah demi sebuah warisan yang tidak akan pernah hilang. Karena dia kan ahli waris juga kan, karena dia adalah laki-laki. Dari sini si dia benar-benar harus untuk melakukan agar pernikahan itu terjadi, keinginan orang tua terjadi, dan perjodohan itu benar-benar berjalan lancar dan dia mau. Tapi dengan sisi lain dia berusaha untuk membuat segala sesuatunya kacau. Setelah pernikahan terjadi, dia pengen membuat agar si perempuan ini benar-benar membenci dia. Jadi dia minta cerai, gitu kan? Tapi ternyata si istrinya dia ini, dia ternyata kekeh juga dengan perjodohan ini, dan dia menerima dan sangat menginginkan. Kenapa? Karena si perempuan ini dia sudah dibilang oleh orang tua, ya kan? Karena dia namanya dia adalah seorang yang taat dengan agama dan dia taat dengan orang tua. Dia pesan orang tua, bagaimanapun keadaan suami kamu harus tetap terus bahagia dan kamu harus tetap membuat dia nyaman. Itu sih yang pernah dikatakan oleh si cewek kepada teman aku tadi. Jadi apapun alasannya dia harus selalu membuat nyaman sang suami, karena ini adalah permintaan dari orang tua. Jadi geng, teman aku ini dia terus dia merasakan banget kalau segala yang diciptakan itu untuk dia, tapi dia tidak memiliki, tapi dia tidak merasa apa ya, segala yang diciptakan itu dia merasa, oh itu bukan milik aku, itu bukan sesuatu yang harus aku nikmati, ya kan. Jadi tiap malam itu dia keluyuran tanpa harus tidur di rumah, padahal dia sudah menikah loh geng. Karena dia benar-benar merasa sakit hati. Tapi kenapa aku bilang kan, kenapa juga sih kamu, kalau kamu merasa sakit hati, kenapa kamu tidak bilang sama orang tua kamu di saat itu, iya kan? Bahwa ngapain kamu harus menikahin dia, sedangkan kamu menyakiti si jodoh ini, iya kan? Ini sesuatu yang sia-sia. Saat ia curhat begitu kan, jadi aku harus memotivasi, aku harus bilang begitu, walaupun aku tidak terlalu teman dekat banget sama dia, aku memang pengennya harus kayak gitu kan, lebih kita harus menghormati, bagaimanapun itu perempuan adalah jodoh dia dan dia harus benar-benar menghormati, ya kan? Jadi aku bilang, kamu lebih baik pulang deh. Itu istri kamu udah nelpon nyuruh pulang, ya kan? Tapi dia bilang sih, saat kami ngopi gitu, dia bilang, ngapain aku ngurusin dia? Dia bukan sesuatu yang paling indah dalam hidup aku. Tuh aku punya selingkuhan, dia bilang. Aduh, macam-macam ya. Dia punya selingkuhan. Ya begitulah yang namanya, karena memang cinta dilambangkan dengan jodoh. Tergantung pribadinya masing-masing juga, dia mau menerima atau tidak, ya kan? Di situ lagi. Makanya di saat aku asik ngopi bareng dengan dia, disitulah dia benar-benar curhat. Dia benar-benar curhat dan dia sempat ngeluh, bagaimana ini kalau aku tidak pernah nikah sama dia, aku akan dihapus dari warisan. Otomatis kan aku milih warisan. Ini kan juga harga, dia bilang. Iya, aku bilang ini juga harga dari kamu juga sih sebenarnya, ya kan? Karena hidup tanpa uang itu kan susah. Zaman sekarang mana ada hidup tanpa uang dapat cinta, ya kan? Buktinya kamu sekarang, iya, dia bilang, buktinya aku sekarang, aku punya warisan, aku punya uang, dan aku bisa selingkuh. Hebat. Lelaki yang penuh dengan kehebatan tapi benar-benar angkuh. Dia tidak pernah menginginkan segala sesuatu ini, dan dia benar-benar sangat-sangat angkuh. Dan aku pernah sih, karena
kita kan musimnya musim Facebook ya. Jadi aku berteman dengan istrinya juga. Di situ aku lihat tweetan status istri. Dia bilang begini, bagaimanapun ini adalah hadiah terindah yang diberikan oleh Tuhan. Ini juga hadiah terindah yang diberikan oleh orang tua. Aku akan tetap mencintai dia selamanya. Sesuatu yang paling apa ya, bikin apa ya, sesuatu yang bikin haru banget. Di sini terlihat jelas sih, kalau dari postingan status istrinya ini, aku lihat banget di situ tuh dia benar-benar ikhlas. Dan aku sih sempat bilang sama dia juga, kamu tuh punya istri tapi kamu selingkuh hanya karena kamu tidak suka dijodohkan dan hanya karena kamu takut kehilangan warisan. Seharusnya kamu mencoba lah apapun yang diberikan oleh orang tua kamu dijodohkan, coba sekali aja kamu mencoba untuk menyayangi dia, sekali aja kamu mencintai dia. Itu yang aku bilang kan. Bodo amat ya, bodo amat, pokoknya aku gak mau, aku gak cinta dan aku gak suka. Lah kamu kan pulang ke rumah ya kan, ini yang aku bilang lagi, kamu kan pulang ke rumah loh, kamu pulang ke rumah dan kamu masak, kamu makan di rumah juga. Iya, aku makan di rumah sih. Istri yang masakin katanya. Iya, ya iyalah, kamu harus hargailah dia, walaupun hanya sebentar, dihargai. Tidurlah kamu sama dia, gue bilang kan. Kalau masalah kehidupan malamnya, kehidupan ranjangnya, dia bilang aku gak pernah menyentuh dia. Wow, hebat banget. Tapi kenapa si cewek, aku bilang sabar. Kenapa si cewek, istrimu itu sabar, dia tidak pernah mengeluh. Apalagi saat aku buka di Facebooknya, dia tidak pernah ada keluhan bahwa kamu baru bilang kalau kamu tidak pernah nyentuh dia, tapi dia tidak pernah ada ngeluh di status Facebooknya. Ini kan sesuatu yang ajaib banget. Ini cewek bukan cewek sembarangan loh, gue bilang. Jadi aku perlahan aku bilang, dan aku tuh cuma menyarankan aja sih sama kamu, gue bilang kan, kamu belajar untuk mencintai dia. Apa salahnya sih kalau kamu belajar mencintai dia perlahan, walaupun kamu masih punya selingkuhan, walaupun kamu benar-benar nantinya kamu benar-benar akan menikah siri. Dia kan pengennya kemarin itu saat dia bilang itu, dia pengennya nikah siri sama selingkuhan ini karena dia benar-benar cinta, dia bilang. Dan dia juga bilang begini, kalau dalam rumah itu bukan cahaya nyata, dia bilang. Itu bukan cahaya kehidupan aku, dan itu bukan sesuatu yang paling wow banget untuk kehidupan aku, dia bilang kan. Aku tuh pengennya seseorang yang ada di dalam rumah itu adalah orang yang benar-benar bercahaya yang seperti ada di hati aku, dia bilang gitu kan. Ya wes lah, bilang terserah kamu lah. Tapi bagaimana, aku bilang, itu kan orang tua kamu menjodohkan, kamu mau, jadi apa yang terjadi? Ya kamu harus terima lah, aku bilang kan. Ya udahlah, dan akhirnya singkat kata, geng, perjalanan kehidupan dia makin hari makin asik, dia makin lupa dan dia makin benar-benar terlupakan sama si sang istri. Dan aku sih kan dulu tuh aku hobi banget sih sama Facebook ya. Jadi di situ tuh aku kadang-kadang aku mencek juga, komen juga sih. Ya yang namanya aku juga berteman dengan istrinya dia. Ya kita komen-komenan juga lah. Di situ aku terus ngelihat status dia itu, dia selalu mendoakan sang suami, dan untuk kebaikan dia selalu mengharapkan segala kebaikan untuk sang suami. Beda banget ya. Karena dia pernah juga bilang begini dalam statusnya, kehidupanku, perkawinanku, kehidupanku, perkawinanku adalah perjodohan. Di sini aku lebih menghargai tentang jodoh yang diberikan orang tua, karena orang tua itu seperti
Tuhan, dia bilang, ya kan? Jadi di sini nih dia benar-benar ikhlas, jelas terbaca kalau dia itu ikhlas banget nih. Dan hingga akhirnya pada titik yang benar-benar dalam kondisi yang sudah 1 tahun dia menikah. Di sini lagi dia mau nikah siri. Dia nikah siri itu cuma aku yang tahu dan beberapa teman, dan sang istri, keluarga, ayahnya tidak ada yang tahu. Ya wajar sih, dia seorang laki-laki, jadi dia bisa untuk menikah tanpa ada wali, ya kan. Dan akhirnya di saat 2 hari lagi dia mau nikah siri, aku sih diundang karena aku adalah teman yang dia percaya aku bisa mencegah rahasia. Otomatis kan aku diundang. Yo, aku bilang sih insya Allah aku akan datang, tapi aku belum tahu, aku gak janji, aku bilang kan. Jadi pas 2 hari dia pengen rencana mau nikah siri itu loh geng, yang terjadi apa? Piah, dia kecelakaan. Sesuatu yang paling naas banget dalam hidup dia kecelakaan. Dan di saat dia kecelakaan itu, apa yang terjadi? Toh yang menjaga dia di rumah sakit adalah istri dia, istri yang dijodohkan. Sedangkan yang pengen dinikahin siri kan otomatis kan dia gak berani datang, ya kan? Kebongkar nanti. Jadi geng, di sini aku juga sempat berkunjung pas setelah 2 minggu dia di rumah sakit. Dia benar-benar apa aku nggak tahu juga ya. Yang pastinya itu dia lumpuh total gitu atau gimana, aku nggak tahu juga. Yang pasti lehernya ini patah, masih bisa hidup ya, tapi nggak tahu juga aku gimana. Tapi yang pasti itu dia cuma bisa terbaring. Dari situ aku datang. Tere masih ingat sama aku? Ingat, dia bilang kan, dengan nada yang sangat benar-benar lemah. Jadi di sini dia bercerita saat istrinya nggak ada lagi. Dia bercerita begini, aku benar-benar nyesal lah, Bet. Nyesal. Kenapa? Aku bilang kamu nyesal. Ya namanya menyesal itu pasti selalu ada di belakang, jarang ada di depan. Jika mereka menyesal di depan itu namanya sakti. Tapi banyak juga sih mereka yang sakti, ya kan. Jadi dia bilang nih, teman aku bilang, dan saat aku seperti ini ternyata dia yang menjaga tanpa ada mengeluh, tanpa ada sedikit pun. Aku benar-benar menyesal loh. Aku benar-benar menyesal, katanya kan. Dulu aku pernah berkata, aku pernah bilang, aku pernah berdoa sama Tuhan, aku pengen benar-benar kekasih yang nyata. Kekasih yang nyata, dan kekasih ini benar-benar seperti cahaya surga, dia bilang kan. Dia selalu berdoa seperti itu. Ternyata kekasih yang seperti cahaya, yang seperti ada dalam surga yang aku inginkan itu, ternyata adalah dia. Di situ dia nangis banget. Dia merasa menyesal banget. Dan dia sih, dan terakhir aku tahu sih dia sempat sempat minta ampun juga sama si istri tadi kan. Kalau dia kelakuannya seperti ini, dia tidak bagus, dia membuat sakit hati gitu kan. Jadi si istri sih bilang juga, aku nggak apa-apa kok mas. Dia bilang gitu kan. Jadi ini masa percobaan, masa perjalanan yang harus kujalani. Aku tidak pernah merasa sakit hati. Dia bilang kan, aku akan terus menunggu. Itu yang dia bilang. Ternyata dia benar-benar sesuatu yang paling indah, perempuan ini. Dan akhir terakhir si Dere ini, ternyata setelah dia minta ampun dan minta maaf dengan istrinya, innalillah, dia telah pulang.
sesuatu yang ya, sesuatu cinta yang tidak bisa diungkapkan, tapi bersyukur dia bisa sudah minta ampun sama si istri, dan apapun itu si istri mengikhlaskan. Dan kulihat sih istrinya sekarang itu dia sudah bahagia lagi dengan seseorang yang benar-benar hidup dengan dia. Ya geng, ini aja cerita teman aku nggak tahan soalnya sedih banget. Assalamualaikum.